Di tengah duka yang masih menyelimuti dan kesedihan hati yang begitu mendalam, kebahagiaan kembali hadir di tengah keluarga almarhum Sapri Pantun. Pasca 5 hari kepergian sang komedian untuk selama-lamanya, sang istri Irma Suryatin baru saja melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Sabtu 15 Mei 2021 kemarin. Pilu di hati yang masih membekas atas kehilangan suami tercinta menggoreskan luka di hati yang sontak saja membuat Irma berlinang air mata. Tangisan duka dan kehilangan pun sempat meluluhkan semangatnya saat hendak masuk ke ruang operasi. Namun, berkat dukungan dan doa dari keluarga, Irma pun menguatkan diri dan berjuang untuk melewati proses persalinan, walaupun tanpa kehadiran almarhum suaminya. Dan seperti apa juga penjelasan Doli, adik almarhum Sapri, mengenai alasan dimajukannya hari persalinan Irma Suryatin yang semula dijadwalkan pada 18 Mei menjadi 15 Mei kemarin. Ngantuk ya ayah? Ngantuk ya? Jadi hidungnya kayak papa banget ya? Hidungnya kayak papa ya? Hidungnya kayak papa nih? Laki-laki. Berat badan lahir 2.850 gram. Panjangnya 48 cm. Kelahiran kemarin itu keluar dari ruang operasi jam 20.30. Jadi 1 jam di dalam ruangan. Kemarin kan prediksi awalnya tanggal 18 ya. Cuman dijadwalkan dokter tuh tanggal 15 kita suntik antigen gitu kan. Kita suntik itu jam setengah dua siang tanggal 15. Setelah suntik kita pulang ke rumah, tiba-tiba di rumah itu Kak Irma tuh kontraksi ya. Dia kayak ada pendarahan atau flek gitu kan. Nah, saya buru-buru tuh, saya bawa ke rumah sakit jam 6:30 kan. Nah, 6:30 ternyata dokter bilang ini harus segera dioperasi sesar tanpa ada jadwal yang sebelumnya tanggal 18. Jadi dipercepat, nggak masalah kata dokter sih bilang gitu. Itu masuk ruangan kamar operasi jam 7:30. Itu masuk 7:30 untuk persiapan operasi sama operasi sesar itu. Alhamdulillah sebelum kita operasi ya, kita saudara yang lain tuh kita sempat ada bercanda sedikit gitu kan, kita kasih support. Mas itu bercanda itu biar dia nggak stres ya, soalnya tuh pas di kamar bersalin dia yang ada nangis gitu kan. Cuman di kamar bersalin setengah jam, terus masuk ke ruang operasi, pas mau masuk nah kita kasih bercanda-canda dikit gitu. Sebenarnya sih ya dalam hati saya juga sedih, cuman gimana caranya tuh biar dia nggak ngelihat kita tuh sedih gitu, ngasih semangat, senyum dia nggak. Itu saya belum tahu ya, karena kan saya baru hari ini mau ketemu langsung orangnya. Sebelum pergi untuk selamanya, almarhum Sapri Pantun sempat mengutarakan keinginan hatinya untuk menyaksikan kelahiran anak keduanya yang telah dinanti-nantikannya. Namun, sayang, takdir berkehendak lain. Sebelum melihat anak keduanya lahir, Bang Sapri terlebih dulu dipanggil Sang Pencipta. Namun, menyadari hari kepergiannya semakin dekat, almarhum Bang Sapri pun kabarnya telah mempersiapkan segala hal demi melancarkan proses persalinan sang istri. Bahkan sang adik Doli pun mendapat amanah untuk mengazani sang keponakan tercinta di hari kelahirannya, menggantikan peran Bang Sapri. Maka seperti inilah detik-detik Doli mengazani sang keponakan dengan suara bergetar, menahan kesedihan di hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Akbar, Allah.
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya kan dikasih amanah ya kan, pertama mengantarkan almarhum saya ajarin juga, dan kedua saya amanah mengajarkan anaknya kan. Di saat itu sempet gitu kan gemeter, kaki saya gemeter banget gitu kan, mau nahan nangis cuman gimana ya sebisa mungkin lah saya tahan, walaupun saya sempet megang, saking gemeter kaki pengen jatuh gitu saya pegang ini apa kamar bayi gitu kan, ya ngerasa apa ya, sedih gitu, terlahir dengan bener-bener yatim tanpa ada senyum orang tua. Saya juga di situ gimana ya, saya juga yatim belum begitu lama ya, saya nggak kuat apalagi nanti dede ini gitu kan, dia nggak tahu bapaknya seperti apa gitu kan. Tentunya pasti bahagia tapi ini juga ya, haru juga ya, sedih juga sih ya kan, senang campur sedih gitu kan, apalagi anak yang bener-bener dinanti sama bapaknya gitu, apalagi yang sepasang ya kan. Bang Sapri sebenarnya demen tuh sama cowok, dia seneng banget karena kan ponakannya tuh cowok semua ya. Selalu Bang Sapri ngajak main, mau kemana-mana aja diajak main sama Bang Sapri, sama Sherin juga anaknya, selalu berdua gitu. Padahal ini emang benar-benar sepasang gitu kan, cewek cowok. Wah enggak, belum ada. Saya kan itu, jadi waktu masuk kan nggak boleh masuk ke ruangan ya. Habis itu Kak Irma naik ke lantai 3 ke ruangan untuk dirawat. Ya nggak ada mual, saya nggak ketemu kan, bayinya masih di bawah. Saya juga, saya sekeluarga tetap berusaha menjaga amanah sebisa mungkin lah. Saya harus menjaga anak ini karena kan titipan juga. Gimana dulu semasa hidupnya Bang Sapri kan selalu menghidupi adik-adiknya gitu kan. Sekarang adik-adiknya gimana caranya menghidupi biar bisa sekolah yang lebih tinggi, itu aja. Sebenarnya sebelum almarhum nggak ada, dia juga sempet pengen banget gitu kan nyaksiin gitu kan. Di rumah sakit juga sempet sampai beberapa kali dia selalu bilang, semangat Dol, kata dia gitu. Gue mau lihat istri gue lahiran. Ya Allah berkehendak lain, ya kita ya di luar ya ngerasa sedih juga gitu. Bang Sapri pengen banget lihat ini lahiran gitu, cuman nggak ada dia gitu. Saya cuma berpikir dalam hati ya, Bang Sapri bantu doanya untuk persalinan, saya bilang gitu. Memiliki anak laki-laki tentu menjadi harapan terbesar almarhum Sapri Pantun. Semasa hidupnya, almarhum memang dikenal sangat dekat dengan anak pertamanya yang bernama Sherin. Bahkan ia pun kerap mengajak jalan putri sulungnya itu bersama keponakan-keponakannya yang laki-laki. Hal itulah yang membuat Sapri begitu berharap dikaruniai seorang putra lagi mendampingi putri sulungnya. Dan siapa sangka harapan itu pun menjadi kenyataan. Maka di saat-saat terakhirnya, benarkah almarhum telah menyiapkan nama untuk putranya? Jadi nama sih belum fix ya. Cuman dulu almarhum waktu bulan puasa tuh, almarhum bulan puasa senang banget sama sholawat Allahul Kafi ya kan. Dia selalu sholawat itu Allahul Kafi. Nah sempat bilang nih sama sang istri nih ya, gimana nama kita nih, kita kasih nama belakangnya Muhammad Kafi gitu kan. Depannya apa nih, cuman belum fix sih gitu. Baru ada sempat ngomong gitu aja sebelum almarhum meninggal kemarin. Itu dia menitipkan nama itu. Jadi Muhammad Kafi itu belakangnya, cuman depannya mau ada. Cuman kan mereka kan belum masih konfirmasi berdua doang gitu sama sang istri ya, belum nanya ke orang tua yang lain bagusnya seperti apa gitu. Baru ini aja sih berdua doang. Kalau saya kurang tahu sih, tapi itu sholawat, kalau menurut saya itu sholawat pemberi rezeki sih itu. Belum, karena kan emang peraturan susah nih, kita lebih ketat sih. Jadi kalau mau naik ke atas tuh harus ganti ID, nunggu di lobi gitu. Jadi emang belum dibolehin. Yang jaga sih ganti-gantian, ada dari adiknya Kak Irma, dari saya di Bang Sapri. Kita rollingan aja, saling ngerti. Saya kan semalam juga kan sampai subuh, karena kan di rumah tuh 7 hari itu kita hataman Quran ya buat almarhum. Jadi sampai 30 juz kelar.
saya begadang, besok siang saya kemari, yang di atas pulang kayak gitu. Kondisi alhamdulillah membaik. Tadi kita WA-an, gimana keadaannya? Alhamdulillah baik Om Doli, kata dia gitu. Ya udah, saya kalau boleh pulang sih belum tahu ya. Bilang sih 3 hari sampai 4 hari. Begitulah almarhum Sapri Pantun. Terlepas dari tingkahnya yang jenaka dan menghibur banyak orang, ia tetap sosok suami perhatian dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bahkan sebelum meninggal dunia, almarhum pun telah mempersiapkan segala persiapan untuk persalinan sang istri. Lantas, benarkah biaya persalinan istri almarhum Sapri ditanggung oleh sahabat-sahabatnya seperti Eko Patrio dan Ruben Onsu? Itu saya kaget tuh Kak. Kemarin saya masuk ruang operasi itu jam 7:30 ya. Saya foto, saya kan sosmed Bang Sapri, Instagram sementara saya pegang kan. Saya masukin sosmed, tiba-tiba 5 menit Ruben nelpon. Dol, lagi di mana katanya? Lagi di rumah sakit, lagi mau operasi. Kok kata Ruben nanya, kok nggak tanggal 18? Saya jelasin kan yang tadi itu karena udah ada konstruksi flek kan ya. Akhirnya ya udah kata Ruben, nanti biayanya telepon ke Ujan, katanya berapanya. Saya juga kaget, saya nggak enak karena sama Ruben terlalu baik kan sama dia, makanya saya udahlah. Saya juga ada gitu kan sedikit dari bantuan Ruben kemarin masih ada, saya simpen. Cuman Ruben bilang, yaudah ntar bilnya foto katanya. Ya udah Kak, saya bilang. Jadi emang Ruben mau biayai semua sih, sampai bener-bener semua, mau obat-obatan. Kan bau Dede ini kan kalau mau dibawa pulang kan harus bayar bil dulu ya, bayar kamar berapa. Jadi nanti totalin sama Ruben, katanya dibilang gitu. Ya dia sangat peduli, alhamdulillah gitu kan. Ruben juga peduli banget, teman-teman yang lain juga ada yang peduli sama Bang Sapri sih. Iya benar, waktu itu Mas Eko waktu dirawat di rumah sakit sana almarhum Bang Sapri ya, dikasih bantuan nih Dol buat nanti persalinan. Saya sih bilang apa adanya. Sebelum Pak Eko bilang seperti ini, Pak Ruben udah bilang juga untuk membantu. Pak Eko bilang ya udah pokoknya bantuan dari Mas Eko ini Pak Eko disimpan aja, dia bilang gitu buat yang lain. Kalau buat saya mah kalau lagi suatu yang kesusahan, saya lebih senang hadir gitu dibanding ada yang pesta gitu. Kalau pesta mah masih bisa antar-antaran lah gitu. Tapi kalau kesusahan, karena saya berangkat dari orang susah sih Mbak gitu, jadinya saya tahu betul sebenarnya pada saat itu yang saya harapkan tuh apa gitu. Nah karena saya tidak dapatkan itu, akhirnya saya mencoba melakukannya sekarang ini dengan cara saya gitu. Istrinya juga lagi mau melahirkan gitu ya, istrinya mau melahirkan, jadi ini buat saya harus disupport penuh gitu. Karena tadi dia juga nangis, saya nggak punya siapa-siapa, dia bilang gitu. Udah gitu ya, apalagi lagi COVID begini, rezekinya agak berkurang, udah semuanya deh.